Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum rangkaian acara pelantikan pada sore hari ini dimulai, kita saksikan bersama tarian Selamat Datang yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni Tumula Gorontalo dengan persembahan tari Polopan. Selamat menyaksikan dan kita berikan aplaus yang meriah. Selamat sore para mitra Poliama di mana saja Anda berada. Saya reporter Anda Nur. Dan tentunya juga bersama saya Bagas. Dan di sore hari ini kami berdua berada di DPRD Kabupaten Gorontalo. Tentunya Nur, kita berdua akan melaporkan jalannya rapat paripurna di sore hari ini. Itu dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo. Itu dalam rangka pengambilan sumpah janji untuk anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang terpilih periode 2024-2029. Dan saat ini juga tentunya Nur, seperti yang kita lihat ini persembahan tarian ya. Tarian langsung dari Sanggar Seni Tumula dengan tarian Polo Palo. Dan perlu kami sampaikan juga untuk para mitra Poliama yang saat itu bersama kami. Acara pada Gorontalo Nur ya, ini telah dipandu langsung oleh Master of Ceremony. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan memohon petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 pada sore hari ini, Senin 26 Agustus
2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara pada sore hari ini diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
Wadzalika jazaa'ul kafirin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Kepada yang terhormat Bapak Syam TAC ST MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Gorontalo, yang terhormat Wakil Bupati Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 yang berbahagia. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, para staf pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat dan kepala desa, serta Ketua BPDS Kabupaten Gorontalo, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo,
Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, para insan pers, serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya pada hari ini kita masih beroleh kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hasil pemilu 2024 untuk masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, dengan perasaan yang tulus dan bahagia, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Gorontalo dan seluruh undangan sekalian yang telah berkenan hadir rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada hari ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 pada hari ini kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024 yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Gubernur Gorontalo nomor 329/01/8 angka Romawi /2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah disampaikan ke lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo. Dan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD menyebutkan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji serta bersama-sama dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo dalam rapat paripurna DPRD dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat keputusan Gubernur ini telah ditindaklanjuti oleh DPRD untuk pengagendaan rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 yang waktunya disepakati dilaksanakan sore hari ini Senin 26 Agustus 2024. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hari ini adalah awal perjalanan anggota DPRD yang telah beroleh kepercayaan dari rakyat dalam perhelatan pemilu tahun 2024 untuk melaksanakan tugas dan pengabdian mengemban amanah sebagai wakil rakyat di lembaga ini dalam masa jabatan 2024-2029 yang juga menandai berakhirnya masa keanggotaan DPRD periode 2019-2024. Untuk itu, sebelum pelaksanaan acara inti pengucapan sumpah anggota DPRD ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024
menyampaikan beberapa hal di penghujung masa pengabdian kami. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selama 5 tahun masa pengabdian menjadi anggota DPRD sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini, kami telah berupaya seoptimal mungkin melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta berbagai agenda kegiatan Dewan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD, baik pembentukan perda, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui rapat-rapat internal maupun rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan pihak eksekutif sebagai mitra kerja, termasuk kegiatan dialog interaktif, dialog komunikatif dengan kelompok atau unsur masyarakat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses dalam menampung aspirasi rakyat. Sampai menjelang berakhirnya masa keanggotaan kami, telah berupaya merampungkan tugas pembahasan ranperda perubahan APBD tahun 2024 yang kemarin telah beroleh kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah yang menjadi kado persembahan terakhir DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada masyarakat di akhir masa pengabdian kami. Pengabdian kami menyadari dan harus diakui bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Namun perlu dipahami pula bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk memenuhi seluruh harapan dan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam. Walaupun demikian, kami tetap selalu berupaya terhadap pencapaian solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dalam masa keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024 telah dihasilkan sejumlah produk hukum berupa 35 peraturan daerah yang 10 diantaranya adalah usul prakarsa DPRD dan 25 merupakan usul inisiatif pemerintah daerah. Selain itu, dihasilkan pula 3 peraturan DPRD, 82 keputusan DPRD dan 30 keputusan pimpinan DPRD, serta 49 persetujuan dan nota kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Berbagai pencapaian dan hasil kerja DPRD mengemban tugas dan amanah rakyat ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah daerah sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk itu, atas nama seluruh anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalingo MPD dan Bapak Insinyur Hendra S. Hemeto STMSI beserta seluruh jajaran serta pemangku kepentingan yang telah menjalin kerjasama selama ini. Demikian pula kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah bekerja sama dalam peran menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan di daerah ini. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, selama masa keanggotaan DPRD periode 2019-2024 banyak suka duka yang kami alami bersama. Mengarungi dinamika politik dan dinamika pemerintahan di daerah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit salah dan hilap kami dalam berinteraksi, baik antar sesama anggota DPRD maupun jajaran pemerintahan dan juga para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan yang terjadi selama ini. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada tutur kata dan sikap kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cendrawasih di atas dahan pohon. Saya ulangi. Cendrawasih di atas dahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dan 5 tahun menjadi pimpinan DPRD,
adalah sebuah tantangan, ujian dan tanggung jawab yang sangat besar. Segala tenaga, pikiran dan waktu harus dicurahkan untuk pelaksanaan tugas kedewanan. Sebagai pemimpin harus menjadi patron dan mampu mengakomodir berbagai perbedaan dan permasalahan dalam menyahuti setiap aspirasi sebagai pintu solusi untuk kesejahteraan masyarakat kita. Untuk itu, secara pribadi dan selaku pimpinan DPRD, saya menyampaikan permohonan maaf jika selama masa kepemimpinan kami terdapat kekurangan dan kehilapan serta hal-hal yang kurang berkenan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan atas seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 akan segera berakhir. Hasil pemilihan 2024 telah melahirkan wajah-wajah dan generasi baru yang akan mengisi keanggotaan pada DPRD Kabupaten Gorontalo. Pesan kami kepada rekan-rekan DPRD masa jabatan ini yang masih diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, kiranya dapat terus mengembangkan kinerja dan pengalaman 5 tahun, bahkan lebih terhadap hal-hal positif dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat dan kemajuan daerah, serta kiranya dapat menularkan hal-hal positif kepada rekan-rekan baru, sehingga dengan semangat yang baru pula dapat mengukir keberhasilan yang lebih baik ke depan. Kepada rekan-rekanku DPRD di masa jabatan ini, yakinlah bahwa awal pengabdian dan akhir pengabdian ibarat cahaya matahari yang terbit di ufuk timur yang sama indahnya dengan cahaya matahari yang terbenam di ufuk barat. Di akhir kata, selamat untuk teman-teman anggota yang diambil sumpah sebagai anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku periode 2019-2024 atas kebersamaan dan kerjasama selama ini. Setiap kebersamaan pasti akan berakhir dan kebahagiaannya akan tetap abadi dalam kenangan kita. Semoga semua hal-hal baik selalu menyertai kita semua, silaturahmi tetap tidak terputus, dan insya Allah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam pengantar ini, dan selanjutnya kita akan mengikuti agenda utama dalam rapat paripurna hari ini, yaitu pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029. Dan untuk pelaksanaan acara selanjutnya, kami persilakan hadirin untuk mengikuti rangkaian acara yang akan dipandu oleh pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Gubernur Gorontalo tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Dr. Haji Yahya Podungge SPD MPD, dan kepada nama-nama yang akan dibacakan dalam lampiran 2 surat keputusan Gubernur Gorontalo diharapkan dapat mengambil tempat di depan. Gubernur Gorontalo. Keputusan Gubernur Gorontalo. Saja Anda berada. Sekarang ini sedang berlangsung pembacaan SK Gubernur Gorontalo oleh Bapak Dr. Yahya Podungge, SPD MPD. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Gubernur Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60/P tahun 2024 tentang
pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur. 2. Surat Bupati Gorontalo nomor 100 garing Bagian Pembangunan garing 958 tanggal 8 Juli 2024 perihal usul pemberhentian anggota DPRD yang berakhir masa jabatan. 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo nomor 418 garing PL garing 01.10 garing SD garing 7501 garing 2 garing 2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Gorontalo untuk pengucapan sumpah janji. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo nomor 1179 tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam pemilihan umum tahun 2024. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo nomor 1180 tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam pemilihan umum tahun 2024. 6. Surat Bupati Gorontalo nomor 100 garing Bagian Pembangunan garing 1213 tanggal 22 Agustus 2024 perihal usul pengangkatan anggota DPRD terpilih. Memutuskan menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Ke-1, meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Kedua, peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan gubernur ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Ketiga, peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan tahun 2024-2029 yang namanya tercantum pada lampiran 2 keputusan ini. Keempat, peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo ini berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil pemilihan umum tahun 2024. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin telah ditandatangani. Lampiran 1 keputusan Gubernur Gorontalo nomor 329 garing 1 garing angka luai 8 garing 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
hasil pemilihan umum tahun 2019 yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Sam TAC ST MSI P3 Dapil 3. 2. Rahmat Hasan SM P3 Dapil 2. 3. Fikrianto Y Muhammad P3 Dapil 3. 4. Hendra R Abdul P3 Dapil 2. 5. Jayusdi Ripai P3 Dapil 1. 6. Saprudin Mangopa P3 Dapil 4. 7. Rusli M Panigoro P3 Dapil 5. 8. Irwan Idai Partai Golkar Dapil 3. 9. Iskandar Mangopa Partai Golkar Dapil 1. 10. Arifin Kilo Partai Golkar Dapil 2. 11. Wilpon Malaika SPD Partai Golkar Dapil 4. 12. Yunus Dunggio SE Partai Golkar Dapil 5. 13. Abdul Haris A Engahu SH Partai Golkar Dapil 3. 14. Selvi Mandagi PAN Dapil 5. 15. Ningsi Nur Hamidin PAN Dapil 1. 16. Hamka Pakaya SE PAN Dapil 2. 17. Seladauri DJ Kinga PAN Dapil 4. 18. Ismet R Hemeto PDIP Dapil 3. 19. Sahmid Hemu SMM PDIP Dapil 5. 20. Sukarman Osam Humonggio Esos PDIP Dapil 4. 21. Asni U Menu PDIP Dapil 1. 22. Roman Nasaru SMM Partai Nasdem Dapil 3. 23. Wisno Nusi Partai Nasdem Dapil 2. 24. Dektranus H Jarwadi Mamu Partai Nasdem Dapil 1. 25. Saripa Pangalima SAG Partai Nasdem Dapil 4. 26. Saripudin Banu Esos Partai Demokrat Dapil 4. 27. Amir Habuke SH Partai Demokrat Dapil 2. 28. Yusri A Salam Partai Demokrat Dapil 5. 29. Nasir Sance Potale Partai Demokrat Dapil 1. 30. Irman S Mauduto SIP PKS Dapil 3. 31. Saprudin Hanasi SH PKS Dapil 5. 32. Eman Mangopa SE PKS Dapil 4. 33. Jasmia Suleman Partai Hanura Dapil 1. 34. Suwandi DJ Musa Partai Hanura Dapil 2. 35. Anton AN Ahmad SH Partai Golindra Dapil 3. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin telah ditandatangani. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 329 garing 1 garing angka Romawi 8 garing 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil pemilihan umum tahun 2024 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Iskandar Mangopa SM Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 1. 2. Julfikar Usira SE Partai Golongan Karya
daerah pemilihan 2. 3. Arifin Kilo SE, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 2. 4. Irwan Idai SM, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 3. 5. Fengki Ibrahim Eskom, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 4. 6. Yunus Dunggio SMSI, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 5. 7. Abdul Rahman Akase, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 5. 8. Suprianto Ratno, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 6. 9. Wilfon Malahika SPD, Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 6. 10. Dr. Andus H. Jarwadi Mamu, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 1. 11. Haji Rifon Kadir UISE, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 2. 12. Haji Wisnu Nusi, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 2. 13. Roman Nasaru SEMM, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 4. 14. Tony E. Harun, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 5. 15. Saripa Pangalima SAG, Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 6. 16. Jayusdi Rifai, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 1. 17. Rahmat Hasan SM, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 3. 18. Fikrianto Y. Muhammad, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 3. 19. Insinyur Awaludin Paweni, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 3. Rusli Panigoro SPD, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 5. 21. Saprudin Magopa, Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan 6. 22. Asni Umenu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan 1. 23. Nova Landi Y. Gani SPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan 4. 24. Yulis Igirisa SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan 5. 25. Anton Abdullah SPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan 6. 26. Julkifli Nangili SEMAP, Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan 1. 27. Ramsi Sondak, Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan 2. 28. Anton A.N. Ahmad SH, Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan 3. 29. Al-Ghazali Katili, Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan 5. 30. Muhammad Rizal Baja Para SPD, mitra Poliama, Partai Keadilan saat ini Sejahtera, sedang daerah berlangsung pemilihan pembacaan 1. surat pemberhentian anggota 31. DPRD Kabupaten Irman Zaini Gorontalo Mauduto periode SIP, 2019 Partai Keadilan hingga Sejahtera, 2024 daerah pemilihan dan 4. pengangkatan anggota 32. DPRD Kabupaten Saprudin Gorontalo Hanasi periode SH, Partai Keadilan 2024 hingga Sejahtera, daerah pemilihan 2029. 33. Heri Beni Teddy, Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan 6. 34. Martin Dukalang SE, Partai Demokrat, daerah pemilihan 1. 35. Yanto Sudirman, Partai Demokrat, daerah pemilihan 2. 36. Sudarni SKF, Partai Demokrat, daerah pemilihan 6. 37. Muhlis Panai, Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan 3.
38, Rahmat Imaku, Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan 6. 39, Ning Sir Nur Hamidin SH, Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan 1. 40, Hamka Pakaya SE MSI, Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan 2. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin telah ditandatangani. Persiapan pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029. Rohadiwan diundang mengambil tempat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto diundang dengan hormat mengambil tempat yang sudah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto. Berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo nomor 309/1/8 Romawi /2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, sebelum saudara memangku jabatan hari ini, saya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, akan memandu pengucapan sumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan kiranya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis diwakili oleh Bapak Martin Dukalang SE dan Ibu Asni Umenu, disaksikan oleh Bupati Gorontalo dan Rohadiwan. Kepada Bupati Gorontalo dan Rohadiwan kami persilahkan untuk menuju meja penandatanganan. Kepada perwakilan kami persilahkan untuk menandatangani berita acara sumpah. Kepada perwakilan disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bupati Gorontalo dan para mitra Rohadiwan Polyama, untuk saat dapat ini sedang menandatangani berlangsung penandatanganan berita sumpah. acara sumpah secara simbolis diwakili oleh Bapak Martin Dukalang SE, perwakilan dari Partai Demokrat, dan Ibu Asni Umenu, perwakilan dari Partai PDI, dan disaksikan oleh Bupati Gorontalo dan Rohaniwan. Dan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto kami persilakan untuk dapat menandatangani berita acara sumpah. Dilanjutkan dengan penyematan PIN anggota DPRD secara simbolis oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto. Kepada perwakilan kami persilakan untuk maju satu langkah. Ya, para mitra Polyama, selanjutnya kita ikuti bersama penyematan PIN kepada anggota DPRD secara simbolis yang saat ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto dan juga diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang telah diambil sumpah. Saat ini Nur, sementara berlangsung penyematan PIN anggota DPRD itu secara simbolis oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, kemudian diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang telah diambil sumpah tadi. Dan Bagas, perlu kita ketahui bersama bahwa di sore hari ini acara rapat paripurna pelantikan anggota Dewan DPRD Kabupaten Gorontalo terpilih dihadiri langsung oleh banyak tamu undangan dan pimpinan OPD, Forkopimda dan ketua-ketua partai. Tentunya juga ini Nur, di depan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo itu juga keluarga dari para anggota Dewan yang terpilih turut hadir pada momen spesial di sore hari ini. Saat ini masih sementara berlangsung para mitra Polyama dan dilanjutkan dengan perwakilan disilakan foto bersama dan juga ucapan selamat oleh Bupati Gorontalo kepada anggota DPRD yang terpilih yang telah diambil sumpah tadi. Yang kami hormati, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu anggota DPRD masa jabatan 2019 dan 2024 serta Bapak Ibu yang telah ambil sumpah dipersilakan kembali ke tempat duduk semula. Baik, para mitra Polyama, saat ini para Bapak anggota Dewan yang terpilih ini saling berjabatan tangan sebagai ucapan selamat sesama anggota DPRD yang telah diambil sumpah tadi. Dan saat ini juga para mitra Polyama, para anggota Dewan yang terpilih itu telah duduk di tempat duduk
para anggota Dewan, Nur ya. Iya Bagas, dan bisa kita lihat bersama bahwa ekspresi bahagia terpancar dari wajah. Iya, karena ini anggota merupakan yang terpilih. salah satu momen ya Iya, yang Bagas. luar biasa tentunya para mitra dan juga Nur ya. Kita saja di sini melihat bangga ya. Dan ini merupakan wakil rakyat yang terpilih itu periode 2024 sampai dengan 2029, 5 tahun Ke mendatang. depan. Iya, Atau satu periode. Kabupaten Gorontalo. Masa jabatan 2024-2029. Satu dasar 1.1 pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 1.2 pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. 1.3 Surat Keputusan Gubernur Nomor 329/01/Angka-Romawi 8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. 1.4 Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo nomor 74/DPRD/Golkar/Angka-Romawi 8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal usul pimpinan DPRD sementara. 5. Surat DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Gorontalo nomor 220/DPD-Nasdem-Kabupaten Gorontalo-Angka-Romawi 8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal pengusulan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo. 2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dasar tersebut di atas, maka pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 diumumkan sebagai berikut. Ketua Julfikar Y. Usira SE. Wakil Ketua Roman Nasaru SE MM Partai Nasdem. 3. Demikian pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029. Limboto 26 Agustus 2024 start DPRD Yahya Purge. Makasih. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penyerahan pimpinan sidang dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029 ditandai dengan penyerahan palu sidang dan memori keanggotaan DPRD. Untuk itu kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019 dan 2024 beserta pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024 dan 2029 berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 disilahkan menyerahkan palu sidang dan memori keanggotaan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029. Disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024 menyerahkan palu sidang dan seluruh memori proses perjalanan pengabdian
anggota DPRD periode 2019-2024 untuk dilanjutkan oleh pimpinan dan anggota periode 2024-2029. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo saya terima demi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Di mana? Oh, ada. Ya. Baik, terima kasih kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019 dan 2024 berkenan mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana, dan pimpinan sementara DPRD diundang menempati meja pimpinan rapat. Dipersilahkan. Dan Nur, dimanapun para mitra Polyamat dimanapun Anda berada saat ini, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya itu Bapak Zulfikar Usira dari Partai Golongan Karya. Masa jabatan 2024-2029 kepada pimpinan sementara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, kepada yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepada yang terhormat Wakil Bupati Pengadilan Negeri Limboto, kepada yang terhormat pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 yang baru saja resmi dilantik. Yang terhormat saudara-saudaraku, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 yang baru saja mengakhiri masa jabatannya. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan organisasi, perangkat daerah, para camat, dan kepala desa, serta Ketua BPD se-Kabupaten Gorontalo. Kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, para insan pers, para tamu undangan yang kami muliakan, serta yang kami banggakan dan kami cintai, seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai DPRD masa jabatan 2024-2029. Hadirin rapat paripurna yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore yang indah dalam suasana haru penuh hikmah saat ini. Senyum kebahagiaan dan kegembiraan nampak menyelimuti hati dan raut-raut wajah, baik yang baru maupun wajah lama, yang masih beroleh kepercayaan rakyat dan baru saja mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna atas mandat yang dipercayakan oleh rakyat dalam perhelatan pemilu 2024, yang alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman, sesuai harapan kita bersama. Di balik suasana haru dan bahagia, tak bisa dipungkiri rasa sedih yang mendalam turut pula
menyertai momen ini. Bila mengenang saat-saat kebersamaan dalam setiap tugas pengambilan di lembaga ini. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami muliakan. Pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 hari ini merupakan puncak perjuangan dari para ALEG dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tak bisa dipungkiri bahwa perjuangan dalam pemilu menguras banyak tenaga dan pikiran serta waktu para ALEG dalam upaya meraih cita-cita mulia menjadi anggota dewan yang terhormat menyambut aspirasi rakyat. Dalam perhelatan pemilu, kompetisi bukan hanya terjadi atas partai politik, namun antara sesama caleg di masing-masing partai, bahkan di internal partai itu sendiri. Masing-masing merupakan bagaimana bisa meraih sampai rakyat melalui berbagai strategi baik secara rasional maupun melalui jaringan tim sukses dengan mengandalkan visi misi, kapasitas, kapabilitas, dan isi tas masing-masing. Pemilu 2024 sudah berakhir. Caleg terpilih sebanyak 40 orang sudah ditetapkan dengan surat gubernur dan sudah mengucapkan sumpah sebagai anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang baru saja kita saksikan bersama. Untuk itu, melalui kesempatan ini, perkenankan saya mewakili teman-teman yang diambil sumpah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 atas pengagendaan rapat paripurna sekaligus kehadirannya dalam rapat paripurna hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah berkenan hadir dan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri rapat paripurna hari ini. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang telah memandu mengucapkan sumpah, saya mewakili teman-teman anggota DPRD yang mengucapkan sumpah, mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam. Demikian pula kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan perguruan tinggi, serta para pejabat yang telah berkenan hadir menyaksikan jalannya paripurna. Dengan ini tak lupa diucapkan banyak terima kasih. Demikian pula kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, serta pihak keamanan atas suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 serta kehadirannya dalam rapat paripurna ini. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota belum terbentuk DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang yang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Atas dasar tersebut dan sesuai hasil perolehan kursi dan suara pada pemilu 2024, maka Partai Golkar dan Partai Nasdem sebagai peraih kursi dan suara terbanyak pertama dan kedua merupakan pimpinan sementara untuk memimpin DPRD ini sebelum terbentuknya pimpinan definitif. Dan saya bersama Pak Roman Nasaru beroleh kepercayaan dari partai kami untuk menjadi pimpinan sementara DPRD ini. Untuk itu, atas mandat yang dipercayakan oleh partai tersebut, kami ucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami akan melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara dengan sebaik-baiknya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hadirin rapat paripurna yang kami muliakan. Sebagai pimpinan sementara, tak lupa kami juga menyampaikan
ucapan selamat kepada teman-teman anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 yang baru saja diambil sumpah, terutama wajah-wajah baru. Kami ucapkan selamat bergabung di lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo. Semoga bersama kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya. Sebagai anggota DPRD yang telah menyandang gelar yang terhormat, diharapkan gelar ini perlu dijaga untuk citra dan nama baik lembaga. Sebagai rakyat kita harus siap dan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan rakyat dan kemajuan daerah. Bersikap terbuka dan siap menerima kritik dan koreksi dari rakyat. Mewakili anggota DPRD yang baru saja diresmikan keanggotaannya, kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD masa jabatan 2019-2024 atas jasa dan pengabdian selama menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan pantun. Ibu kota baru telah lahir, penataannya sangatlah indah. Masa jabatan DPRD 2019-2024 telah berakhir, pastilah banyak kenangan yang indah. Anak kecil ke Sungai Mantik, berenang-renang, tertawa renyah. DPRD baru resmi dilantik, mohon doanya agar amanah. Selanjutnya kepada saudara-saudaraku, anggota DPRD yang pernah tugas dan kami doakan semoga sukses dalam aktivitas baru di bidang yang lain dalam pengabdian yang sama demi rakyat, daerah, dan bangsa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, pemilu nanti kita berjuang bersama lagi. Pisau di atas, pisau di asa buat bertani. Bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah sambutan ini, semoga dapat memberi arti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sementara Zulfikar Usira, Sarjana Ekonomi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati Gorontalo kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Delsur Pobaligo, MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Perkenankan saya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Gorontalo, pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lingkup Kabupaten Gorontalo, para dewan pengurus partai politik, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten yang saya hormati
dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD hasil pemilihan tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan adalah unitaris, memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut sehingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK. Tadi saya mohon maaf terlambat karena memang diundang oleh ada KPK dari gubernur, kemudian BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD. 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda. 2. Fungsi penyusunan anggaran. Dan 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dan dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah
dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran, seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan pribadi ataupun golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi yaitu hak meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan maksud DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balances pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu yang tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan bahwa ibu bapak, para anggota dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam pengawalan pelaksanaan pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait dengan kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten kota yang terpilih, yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting
dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge yang luas, kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Tepuk tangan dulu kepada mereka. Masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Amin. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa bakti 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa negara yang kita cintai. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bapak sekalian saya hormati, dalam momentum yang penting ini sedikit saja saya ingin menyampaikan, karena saya juga akan berakhir masa jabatan. Pertama, kepada anggota DPRD 2019-2024, saya sekali lagi atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas mitra yang telah kita lakukan selama 5 tahun terakhir, yang tentunya ada dinamika yang terus berkembang, tetapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya menganggap kinerja anggota dewan yang sebelumnya luar biasa. Tadi sudah sampaikan, detik-detik terakhir pun masih membahas APBD perubahan 2024. Tepuk tangan dulu kepada anggota dewan sebelumnya. Walaupun saya lihat banyak yang tidak hadir lagi. Tantangan kita pada waktu yang lalu luar biasa. COVID-19 kurang lebih 3 tahun. Bencana alam luar biasa, termasuk keterbatasan anggaran. Tapi alhamdulillah 5 tahun kita jalankan dengan baik, dan proses pembangunan, pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat berjalan. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kemitraan dan kerjasama Pak Samte AC selaku Ketua DPRD. Tepuk tangan dulu kepada beliau sekali lagi. Saya doakan perjuangan selanjutnya bisa sukses. Amin. Kepada DPRD yang baru lantik, tentunya kemitraan yang telah mereka lakukan sebelumnya ini terus dilanjutkan, termasuk kinerja yang telah dibuktikan oleh anggota Dewan terhormat. Tantangan ke depan tadi sudah disampaikan adalah suksesnya Pilkada 2024 dan begitu banyak harapan masyarakat, juga problem-problem daerah yang perlu kita selesaikan secara bersama. Saya sendiri masih kurang lebih 6 bulan ke depan, insya Allah dengan Pak Hendra bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dan itu bagian dari kemitraan kita semua. Kepada Forkopimda hadirin sekalian, teristimewa kepada Ketua Pengadilan Negeri atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Kepada keluarga yang baru dilantik DPRD, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat atas pelaksanaan tugas. Dampingi mereka dengan baik agar supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Bapak Iwan K. Usman SIK. Kami persilahkan. Iya, Nur, baru saja kita ikuti bersama itu sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, Maha suci Engkau dari segala sesuatu. Maha benar Engkau dari segala yang difirmankan. Maha mutlak Engkau dari segala yang ditentukan. Kami agungkan namamu karena Engkau adalah Zat yang Maha Agung. Kami panjatkan doa kepadamu karena Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa tahun 2024-2029, kami memohon ridamu, kami memohon restumu, kami memohon berkah dan perlindunganmu. Ya Allah, Anta Malikal Mulk, kami berusaha, Engkau berkehendak. Kami berikhtiar, Engkau yang menentukan. Saat ini Engkau berkehendak kepada hamba-Mu yang Engkau titipkan kemuliaan dan kekuasaan. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya Engkau semata. Oleh karena itu, karuniakanlah kekuatan dan kesabaran kepada yang telah dilantik saat ini untuk menjalankan amanah suci-Mu, untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang-Mu, dan menjadi wasilah dan jembatan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Allahumma ya Allah ya Hafiz, Zat yang Maha memelihara, kepada segenap pemimpin kami dan terhadap wakil-wakil kami di Kabupaten Gorontalo, kami titipkan doa kepadamu agar mereka diberi hikmah dalam setiap keputusan, diberi kemampuan dari setiap persoalan, dilimpahkan kecerdasan dalam mengelola setiap hambatan dan tantangan, serta diberi kelapangan atas semua saran dan aspirasi selama menjalankan tugas suci ini. Ya Tuhan kami yang mempersatukan, kami merindukan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka melalui tangan-tangan para pemimpin kami, wakil-wakil kami di Kabupaten Gorontalo, semoga tercipta persatuan dan kesatuan di antara kami. Semoga terwujud kebersamaan dan harapan serta komitmen untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang mampu menjadikan daerah kami negeri yang berperadaban, negeri yang makmur, aman dan sentosa, adil, penuh kedamaian dan rahmat magfirah-Mu. Akhirnya kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, dan segenap pemimpin kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai, Engkau ridai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD untuk menutup rapat paripurna. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana prosesi pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 yang dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dan memori keanggotaan DPRD
dari pimpinan sebelumnya masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029. Dalam rapat paripurna DPRD hari ini telah diikuti bersama dan terlaksana dengan lancar dan tertib. Untuk itu, selaku pimpinan sementara DPRD, perkenankan kami melalui kesempatan ini menyampaikan beberapa hal sebelum menutup rapat paripurna ini. Pertama, ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. Yang kedua, penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada acara rapat paripurna hari ini. Demikian pula kepada Wakil Bupati atas kehadirannya. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang telah memandu pengucapan sumpah dan rapat paripurna Dewan. Ucapan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi, sekretaris daerah, asisten sekda, staf ahli bupati, pimpinan instansi vertikal serta seluruh pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Gorontalo. Demikian pula kepada ketua dan anggota KPU serta Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan rapat politik, pimpinan perbankan, organisasi, LSM, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, media massa serta seluruh undangan sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna ini. Yang kedua, sesuai ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa tugas pimpinan sementara DPRD adalah: pertama, memimpin rapat DPRD; kedua, memfasilitasi pembentukan fraksi; ketiga, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Terhadap tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ini, kami selaku pimpinan sementara insya Allah akan kami laksanakan sehingga berbagai instrumen bagi lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bisa terbentuk agar DPRD masa jabatan. Pimpinan sidang. Sebelum dilanjutkan, Bapak sudah membacakan tadi tugas pimpinan sementara belum disampaikan kepada kami kapan pelaksanaannya. Hanya insya Allah akan dilaksanakan. Kapan rencana yang akan digunakan untuk penyusunan fraksi? Satu. Yang kedua, kapan pembentukan panitia khusus untuk persiapan tata tertib? Ingat pimpinan, kita sedang dituntut baru saja disumpah untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DPR demi bangsa dan negara, dan kita memasuki tahapan pembahasan APBD induk untuk 2025. Sehingganya untuk mempercepat proses ini, maka saran saya pimpinan sebelum menutup pelaksanaan paripurna ini, pimpinan harus menyampaikan kepada kami kapan agenda selanjutnya yang direncanakan oleh pimpinan sementara untuk pembentukan fraksi dan persiapan pembentukan tata tertib. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, masukannya luar biasa. Insya Allah kami akan agendakan, akan menyampaikan ke semua fraksi, ke semua ketua-ketua komisi agar supaya secepatnya. Ya, izin pimpinan. Tolong Pak, ini bagian saja Pak. Setelah rapat ini akan kita agendakan. Tidak, tunggu pimpinan. Jadi maksud saya adalah di belakang pimpinan ini ada sekretariat. Tolong diminta di sekretariat rencana yang disusun oleh sekretariat. Ini belum ada komisi ini. Makanya saya bilang sesegera mungkin, misalnya pimpinan, sebelum saya mengakhiri saya agendakan besok saya akan ketemu dengan pimpinan partai, diundang di ruangan pimpinan untuk fasilitasi pembentukan pimpinan fraksi. Pimpinan partai diundang untuk difasilitasi karena ada partai politik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi untuk satu fraksi, yakni Demokrat, PAN, dan PKB. Itulah yang dimaksud oleh undang-undang tadi itu, memfasilitasi pembentukan fraksi. Maka pada kesempatan ini pimpinan sementara menyampaikan kepada kami bahwa besok akan difasilitasi.
Dan kemudian karena kita belum punya badan musyawarah yang akan menetapkan pengagendaan terhadap pelaksanaan paripurna, maka pimpinan sementara berdasarkan ketentuan PP 18 dan PP 12 tahun 2018 akan ditetapkan dalam paripurna inti penetapan terhadap praksi. Kalau yang ini sudah selesai, tinggal yang satu itu, sehingga kita bisa ketahui kapan kita sudah mulai. Karena setelah penetapan praksi ini, setiap praksi akan mengajukan anggotanya untuk pembahasan tata tertib, pembentukan Ranperda nomor 1 yang akan kita ajukan. Saya pikir itu, tolong Pak Ibrahim Polingala sebagai ini disampaikan saja kapan waktu yang akan dimiliki oleh pimpinan diberikan kepada kami untuk memasukkan praksi, supaya kita bisa selesaikan ini barang secepatnya. Karena kita sudah bulan September, tinggal 2 bulan lagi akan berakhir masa pembahasan APBD Induk 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayusdi atas interupsinya, dan ini insya Allah tadi pihak sekretariat sudah sampaikan, insya Allah kita pimpinan-pimpinan besok kita akan lakukan, karena ini mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Jayusdi, insya Allah kita akan lakukan besok. Setuju ya Pak? Setuju ya? Ya. Saya lanjutkan. Pimpinan Irman Moduto pimpinan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja pimpinan, bahwa sekiranya apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Jayusdi itu adalah sangat pas. Namun di sisi lain bahwa harapan dari kita semua adalah menentukan waktu, karena ini adalah kita lembaga terhormat. Jadi hal-hal yang sifatnya urgent itu disampaikan adalah sangat elegan dan sangat pasti. Makanya harus kita sampaikan besok ini jam berapa. Ini harus segera, ya. Jadi pimpinan, jadi terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ismail. Pimpinan. Tadi saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golkar. Saya kira agenda kita hari ini agenda rapat paripurna pengucapan sumpah janji. Kalau bisa kita DPR ini kan tetap masih ada di dalam, yang kemudian kita selesaikan dulu agenda paripurna, yang kemudian kita membicarakan terkait dengan agenda-agenda kita berikutnya. Saya kira ini pimpinan, supaya tidak berlarut-larut, jam sudah menunjukkan hampir maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian agenda rapat paripurna Dewan hari ini. Terima kasih atas kehadiran, diiringi permohonan maaf jika terdapat kehilapan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2024-2029 sore ini dengan resmi kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dengan 10 partai politik tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik atau TAKAR. Kami persilakan untuk para ketua partai politik. Pertama, Partai Golkar dan P3 untuk dapat menuju ke meja penandatanganan. Kepada Bapak Bupati Gorontalo kami persilakan menuju ke meja penandatanganan. Selanjutnya Partai Nasdem dan PKS, ketiga Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, keempat PDIP dan Demokrat, kelima Hanura dan PKB. Mohon izin kami minta waktu sebentar ikuti acara penandatanganan, setelah itu kita masuk pada acara penutup. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama tentang transparansi akuntabilitas keuangan partai politik, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan, ucapan terima kasih kepada 15 anggota DPRD yang telah selesai masa jabatan. Ucapan terima kasih atas dedikasi, pengabdian dan kerjasamanya dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo yang akan diserahkan oleh Bupati Gorontalo secara simbolis.
Dan untuk menerima piagam penghargaan secara simbolis, mohon perkenan kepada Bapak Syamte STST Messi untuk dapat menerima piagam penghargaan. Ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian serta kerjasamanya dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo selama mengemban tugas menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Para mitra Poliyama di mana saja Anda berada, perlu kami sampaikan hasil pemilihan umum tahun 2024 untuk perolehan kursi masing-masing. Golkar 9 kursi, Nasdem 6 kursi, P3 6 kursi, PDIP 4 kursi, PAN 2 kursi, Gerindra 4 kursi, PKS 4 kursi, Demokrat 3 kursi, dan PKB 2 kursi. Dan para mitra Poliyama, masih di acara pelantikan atau pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa bakti 2024-2029 ini juga selain dihadiri para pendamping dari anggota DPRD terpilih, istri dan suami tercinta, juga ada keluarga dari anggota DPRD terpilih untuk periode 5 tahun ke depan yang telah memenuhi gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, tepatnya di tenda depan gedung DPRD. Dan ini juga menandakan bahwa keluarga juga turut menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dari pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang terpilih ini di lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo. Dan terlihat juga beberapa papan ucapan yang banyak sekali terpajang di sepanjang jalan gedung DPRD. Meskipun beberapa waktu sebelumnya wilayah Limpoto sempat diguyur hujan, namun insya Allah hal ini bisa membawa keberkahan kepada kita semua, terutama bagi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang barusan dilantik ini dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan terutama mampu memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyatnya atas mandat yang dipercayakan oleh rakyat. Dan para mitra Poliyama juga Bagas mengulas kembali apa yang telah disampaikan tadi oleh pimpinan sementara, bahwa pengucapan sumpah anggota DPRD masa jabatan 2024 hingga 2029 hari ini merupakan puncak pelaksanaan daripada ALEG dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa perjuangan dalam pemilu menguras banyak tenaga dan pikiran serta waktu para ALEG dalam upaya meraih cita-cita mulia menjadi anggota dewan yang terhormat dalam menyambung aspirasi rakyat. Iya, dan Nur perlu disampaikan juga untuk dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan oleh Bupati Gorontalo tadi, di mana bahwa DPRD ini merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Dan penyampaian Bupati Gorontalo juga yang perlu digarisbawahi itu bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo ini bisa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan di samping juga Prof. Nelson juga ini mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas anggota DPRD awasi langsung oleh penegak hukum serta lembaga pengawas lainnya seperti KPK dan juga BPK. Dan Bupati juga tadi telah menyebut ada 3 fungsi sebagai anggota DPRD. Itu yang pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda, dan yang kedua ini fungsi penyusunan anggaran, dan 3 fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda ini merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah, dan yang ketiga adalah DPRD ini memiliki fungsi atau budgeting ya, atau anggaran, kira-kira seperti itu Nur ya. Bagas. Dan Bupati Nelson Pomalingo juga itu menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD yang terpilih
selamat menjalankan tugas dan insya Allah ini bisa sampai purna tugas nanti tentunya ya. Dan juga kemitraan serta kinerja yang dilakukan oleh anggota dewan sebelumnya, dan ini bisa dipertahankan dan dilanjutkan oleh anggota DPRD yang terpilih. Dan demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengambilan sumpah janji kepada anggota DPRD yang terpilih periode 2024-2029. Iya, Bagas. Dan kami dari Poliama Radio dengan bangga dan penuh rasa syukur mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Ibu sebagai anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2024 hingga 2029. Dan Bagas, kita harapkan ya semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi serta komitmen untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Insya Allah tentunya ini merupakan satu kebanggaan tersendiri. Betul, ya Bagas. Dan ini merupakan wakil-wakil rakyat yang berada di DPRD Kabupaten Gorontalo ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para anggota dewan yang terpilih periode 2024-2029 atau di satu periode ya, 5 tahun mendatang insya Allah. Dan kami segenap kru yang bertugas, teknisi kami Pepin Plan, dan tentunya kita berdua reporter langsung dari ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo dan mengucapkan juga terima kasih banyak Bagas ya. Iya, dan mewakili pimpinan Station Manager Bapak Bambang Arsyad, kami kembali ke studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.